Vicario cedera, Spurs ingin cari pengganti. Mo Salah disebut egois. Lord Bednar hampir kena tikam di New York. Kimpembe kembali latihan usai 638 hari absen. Persis Solo resmi dilatih orang Malaysia. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Serie A, Empoli harus puas berbagi poin dengan Udinese usai laga berakhir imbang 1-1. Gol Empoli dicetak oleh Piero Pellegrini menit 23, sedangkan Udinese membalas melalui aksi Kenan Davis menit 76. Hasil ini membuat kedua klub tetap saling mengekor di papan tengah. Udinese di peringkat 9, sedangkan Empoli di 10. Di pertandingan lainnya, Venezia harus mengakui keunggulan Lecce dengan skor 1-0. Bermain di kandang sendiri, Venezia kewalahan menghadapi Lecce. Alhasil tim tamu berhasil mengunci kemenangan berkat gol Patrick Dorgu menit 70. Hasil ini bikin klubnya J. Itza semakin terbenam di dasar klasemen sementara Serie A. Sedangkan dari Liga Inggris, Newcastle harus menelan hasil buruk usai dikalahkan West Ham United dengan skor 2-0. Meski datang sebagai tim tamu, The Hammers mampu tampil lebih efektif. 2 gol dari Thomas Soucek dan Aaron Wan-Bissaka pun membuat West Ham pulang dengan 3 poin. Masih dari Liga Inggris, kabar buruk datang dari penjaga gawang Tottenham, Guglielmo Vicario. Penjaga gawang asal Italia itu ternyata menderita cedera yang cukup parah di pertandingan melawan Manchester City kemarin. Dilansir BBC, hasil pemeriksaan tim dokter Spurs, Vicario mengalami patah tulang di bagian pergelangan kakinya. Namun Vicario masih memaksakan untuk bermain hingga pertandingan usai. Alhasil, cederanya semakin parah. Kini Vicario harus menjalani operasi untuk menangani cedera itu. Pasca operasi, Vicario akan absen cukup lama. Pihak klub berencana untuk mencari penjaga gawang baru di bursa transfer Januari. Salah satu pilar penting Manchester City, Kevin De Bruyne, dikabarkan kembali menunda pembicaraan kontrak baru. Dirinya dilaporkan mulai ragu dengan masa depannya di Etihad Stadium. Dilansir Goal, De Bruyne sendiri telah mengkonfirmasi penundaan tersebut. Dirinya juga mengatakan bahwa pembicaraan kontrak baru sudah berjalan sejak awal musim, namun terhenti saat dirinya mengalami cedera paha pada bulan September. Hingga saat ini, negosiasi itu belum dilanjut. KDB sudah tidak mau berusaha lebih untuk mempertahankan statusnya di klub. Dia akan tersedia jika City memintanya. Namun jika tidak, maka ini akan jadi tahun terakhirnya di Etihad Stadium. Masih dari Manchester City, Pep Guardiola mendapat tekanan dari media usai mengalami kekalahan kelima secara beruntun. Maka dari itu, Pep angkat bicara tentang kesulitan yang sedang dialami oleh klubnya. Dilansir Goal, Pep belum mau menyebut ini sebagai masalah besar. Dia juga tak mau menyalahkan Erling Haaland yang mengalami penurunan jumlah gol. Menurut saya, alasan kurangnya gol kami bukan karena Erling Haaland. Tanpa Erling, kami akan lebih kesulitan. Kami beruntung memiliki Erling. Setiap pertandingan, ia punya 3 atau 4 peluang. Suatu hari ia mencetak 2 atau 3 gol. Tutur Pep. Bergeser ke tim pemuncak klasemen Liverpool, kontrak baru Mohamed Salah yang tak kunjung siap membuat Jamie Carragher berkomentar. Dilansir Express, sebelumnya Salah menyampaikan bahwa ia akan menjadi agen bebas di akhir musim nanti. Ia mengaku sedikit kecewa karena Liverpool tak kunjung menawarkan kontrak kepadanya. Mendengar hal itu, Carragher menyebut Salah sebagai pemain yang egois dan playing victim. Karena menurut Kara, sebagai sosok yang cukup tahu internal klub, negosiasi sudah terjadi. Dalam hal ini yang tidak setuju dengan tawaran Liverpool adalah Salah dan agennya. Mereka kurang serak dengan besaran gaji dan durasi kontrak. Masih ingat dengan legenda Arsenal Niklas Bender? Baru-baru ini Daily Mail mengabarkan bahwa mantan penyerang internasional Denmark itu nyaris jadi korban penikaman saat berkunjung ke New York. Menurut laporan, ada seseorang bersenjata tajam menyerang rombongannya yang sedang berada di New York. Bender lolos dari tusukan pisau, tapi rekannya justru jadi korban. Rekannya itu menderita cedera di bagian wajahnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari sepak bola Inggris, kita bergeser ke Spanyol untuk membahas kondisi kebugaran bintang Real Madrid, Vinicius. Dilansir Marca, El Real mengkonfirmasi bahwa Vinicius mengalami masalah di otot kaki kirinya. Itu akan membuat Vini absen selama 2 bulan. Melalui media sosialnya, Vini mengkonfirmasi cedera tersebut. Dirinya bahkan menyalahkan jadwal pertandingan yang kian padat. Kalender yang gila, saatnya pulih, tulis Vinicius.
Oleh karena itu, Vini akan absen di laga melawan Liverpool pertengahan pekan ini. Masih dari Real Madrid, pihak klub baru-baru ini mendeklarasikan bahwa mereka tak akan mengejar Rodri. Meski sang pemain baru saja meraih penghargaan Ballon d'Or, Madrid akan segera mengalihkan targetnya pada talenta lokal. Dilansir Gol, Madrid kini lebih tertarik untuk mendatangkan gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi. Meski harus bersaing dengan Liverpool dan Manchester City, Zubimendi dinilai jadi opsi yang lebih realistis bagi Madrid, lebih murah dan lebih mudah. Setelah Spanyol, kita bergeser ke negeri Menara Pisa, Italia. Kabar mengejutkan datang dari Bursa Pencalonan Presiden Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC. Dari berbagai nama yang dirumorkan akan menjadi kandidat kuat, ada satu nama yang menarik perhatian. Nama itu adalah Alessandro Del Piero. Dilansir Football Italia, meski belum mencalonkan secara resmi, Del Piero telah mendapat dukungan dari legenda sepak bola Italia, salah satunya Giuseppe Bergomi. Menurutnya, Del Piero adalah sosok yang ideal untuk memimpin persepak bolaan Italia. Masih dari Italia, namun kini soal rencana salah satu klub Serie A, Napoli. Menurut Football Italia, Napoli akan memprioritaskan lini belakang di bursa transfer musim dingin ini. Antonio Conte ingin timnya memiliki kedalaman skuad di semua lini. Dan menurutnya, Rafa Marin dan Juan Jesus tidak mendapatkan persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi di starting lineup. Kabarnya Conte akan mencari bek tengah berkaki kiri untuk memberikan persaingan yang sehat di lini bertahannya. Namun belum disebutkan siapa yang akan didekati Napoli. Mampir sebentar ke sepak bola Prancis. Ada kabar gembira datang dari klub tersukses di Ligue 1, PSG. Salah satu bek andalannya, Presnel Kimpembe, telah kembali masuk ke skuad PSG untuk pertandingan melawan Bayern Munchen. Dilansir Gol, ini jadi kabar yang disambut baik oleh klub dan fans. Mengingat, Kimpembe sudah absen sejak Februari tahun 2023. Kimpembe sendiri mengalami cedera ACL dan harus melakukan operasi dan melakoni serangkaian proses pemulihan yang panjang. Jika dirinya diturunkan di laga melawan Munchen, maka ini akan jadi laga pertamanya setelah 638 hari absen dari skuad. Setelah berkeliling Eropa, kini kita akan membahas sepak bola Indonesia. Asnawi Mangku Alam yang dipanggil untuk memperkuat skuad yang akan bertanding di Piala AFF 2024 berbicara tentang kekuatan rival Vietnam. Dilansir Sports Indo News, Asnawi mengakui bahwa kehadiran pemain diaspora memberi dampak positif pada prestasi timnas Indonesia. Pemain Port FC itu turut mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki skuad Garuda saat ini membuat tim lebih mudah untuk mengalahkan Vietnam. Asnawi percaya diri jelang menghadapi Vietnam di babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Media Italia kembali soroti performa Jaitzes bersama Venezia. Dikutip iNews, kali ini Tutto Venezia Sport yang membahas tentang kiprah Bang Jay di laga melawan Lecce semalam. Media tersebut menilai Jaitzes tampil apik walau barisan pertahanan kecolongan pada pertengahan babak kedua. Mereka bahkan menyebut El Klimis sebagai pemain Venezia terbaik di pertandingan tersebut. Dirinya tampil solid dan pandai dalam mengatasi situasi genting. Namun Tutto Venezia Sport menganggap Venezia kehabisan tenaga di pertengahan babak kedua. Sementara dari klub Liga Indonesia, Persis Solo baru saja meresmikan pelatih baru untuk musim ini. Menariknya pelatih yang dipilih berasal dari negeri tetangga, Malaysia. Lansir CNN Indonesia, Persis Solo resmi menunjuk mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Sui. Dirinya ditunjuk untuk menggantikan pelatih sebelumnya, Bilamir Saslia, yang dipecat pada Oktober lalu. Kim Sui sebelumnya menjabat sebagai pelatih Sabah FC yang juga dibela oleh Sadil Ramdhani. Kini, kehadiran Ong Kim Sui diharapkan bisa memperbaiki performa Persis Solo yang sedang terpuruk di zona degradasi. Rangkaian hasil buruk yang dialami oleh Manchester City membuat Kyle Walker turun tangan untuk meyakinkan fans. Dilansir The Guardian, bek berkebangsaan Inggris itu yakin bahwa situasi ini hanyalah sementara. Walker menegaskan bahwa tim belum kehilangan kepercayaan diri meski mengalami 5 kekalahan beruntun. Walker pun mengatakan bahwa tim sudah meningkatkan fokus dan persiapan untuk laga Liga Champions melawan Feyenoord. Laga tersebut diprediksi Walker bakal jadi titik balik City. Beberapa jam pasca kekalahan dari Chelsea, penggawa Leicester City bukannya evaluasi diri malah menghadiri sebuah pesta. Dilansir The Sun, tersebar luas sebuah video dan foto yang menampilkan penggawa The Foxes seperti Harry Winks dan Connor Cody di klub malam bernama Museo di Denmark. Mereka menari dan berpesta sambil mengangkat tulisan Enzo I Miss You. Kabarnya ini sebuah perayaan saat mereka tahu bahwa Steve Cooper akan dipecat keesokan harinya.
Unai Emery yang kabarnya sedang berusaha memperbaiki kedalaman skuad Aston Villa, kini mulai mengincar beberapa nama baru untuk didatangkan pada bulan Januari nanti. Menurut Give Me Sport, nama Malik Tillman dari PSV Eindhoven jadi yang teratas. Gelandang Amerika Serikat tersebut tampil gemilang musim ini. Tillman sudah menyumbang 10 gol di semua kompetisi untuk PSV. Sialnya, Villa harus bersaing dengan Spurs yang juga meminati pemain berusia 22 tahun tersebut. Sempat dirumorkan bakal menggantikan Steve Cooper di Leicester City, Ruud van Nistelrooy dikabarkan sudah masuk radar salah satu klub Jerman. Dilansir Goal, klub kasta kedua Bundesliga Hamburg sedang mempertimbangkan Van Nistelrooy sebagai pelatih kepala yang baru. Setelah pemecatan Steven Baumgart akhir pekan ini, Hamburg telah mendiskusikan nama Van Nistelrooy secara internal. Pihak klub merasa punya hubungan baik dengan mantan pemain Manchester United itu, karena Ruud pernah semusim membela klub Jerman tersebut. Beralih ke Spanyol, ada Barcelona sedang memantau talenta Ajax Amsterdam, Devin Range. Menurut tim Talk, Range diyakini telah diidentifikasi sebagai salah satu target bek kanan utama Barcelona untuk tahun 2025. Barcelona siap bersaing dengan Liverpool dan Spurs yang juga meminati sang pemain. Meski diincar oleh 3 klub besar, Range kabarnya belum berniat untuk hengkang dari Ajax. Masih seputar Barcelona, Ansu Fati dikabarkan sudah tidak masuk rencana Hansi Flick lagi tahun depan. Maka dari itu banyak klub yang mulai melakukan pendekatan. Dilansir Vichahas, klub-klub Arab Saudi seperti Al Hilal dan Al Nassr juga bergerak untuk pemain asal Spanyol itu. Baik Al Hilal maupun Al Nassr, mereka memiliki proyek ambisius untuk musim mendatang. Keduanya telah menunjukkan minat mereka pada pemain-pemain hebat yang berusia muda, dan Ansu Fati adalah salah satunya. Bergeser ke klub ibu kota Real Madrid, mereka kabarnya telah mengidentifikasi nama baru untuk mengisi sektor pertahanan. Dilansir Football Espana, pemain tersebut adalah Sam Bukema dari Bologna. Pihak Real Madrid terpukau dengan kinerja Bukema di Serie A. Usianya matang yakni 26 tahun. Bukema bakal jadi opsi murah lagi bagi Los Blancos, namun mereka tidak sendirian. Sang rival sekota yakni Atletico Madrid juga dikabarkan berminat untuk memboyong sang pemain ke Spanyol. Mampir ke Turki sebentar, ada mantan pelatih Real Madrid yakni Jose Mourinho yang menampik rumor tentang Cristiano Ronaldo yang kabarnya akan bergabung Fenerbahce. Dilansir Goal, manajer asal Portugal itu menyebut berita ini adalah suatu hal yang konyol. Satu-satunya kegiatan yang akan dilakukan Ronaldo dan Mourinho di Istanbul adalah makan bersama, bukan kembali bekerja sama di Fenerbahce. Sementara dari sepak bola Asia Tenggara, media Vietnam kabarnya berulah lagi. Kabarnya mereka kegirangan karena Indonesia tak jadi diperkuat Martin Pas di Piala AFF 2024 atau kini disebut ASEAN Cup 2024. Dilansir CNN Indonesia, menurut agenda kompetisi MLS, Pas memungkinkan untuk membela Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 karena kompetisi MLS sudah selesai. Namun PSSI memutuskan untuk memberikan libur kepada Pas yang sudah berjuang di 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi kemarin. Absennya Pas disambut girang oleh media Vietnam, Soha. Mereka merasa absennya Pas adalah keuntungan bagi timnas Vietnam. Mereka mengatakan kalau situasi ini bisa dimanfaatkan Vietnam untuk mencuri poin dari Indonesia. CNN Indonesia juga mengabarkan daftar pemain yang dipanggil Sintayong ke kompetisi Piala AFF awal Desember nanti sudah lengkap. Menurut laporan, STI memanggil 33 pemain. Dari 33 pemain timnas Indonesia yang dipanggil, pemain-pemain diaspora seperti Justin Hubner, Ivar Janner, dan Rafael Struijk masuk skuad. Selain itu, pemain-pemain yang lainnya yang berkarir di luar negeri juga dipanggil, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Ronaldo Kuateh.